lanjutkan semuanya. Bapak Ibu Saudara yang kasih baik yang ada di sini maupun ada yang di rumah. Kita masih lanjutkan tentang iman dan sikap hidup dan khususnya dengan tema kita apa? Masih ingat? Ya, terus subtemanya yang kita bahas sampai hari ini, penentang-penentang iman di akhir zaman. Saya selalu katakan, penentang-penentang iman itu hanya bukan dari luar saja, tapi juga justru dari dalam. Nah, sekarang kita lanjutkan yang ke-21. Nah, yang ke-21, penentang-penentang iman di akhir zaman, ciri-cirinya apa? Yang ke-21, sikap hidup yang tidak menghasilkan buah atau sikap hidup yang tidak berbuah. Artinya apa? Kristen sih Kristen umpamanya, ke gereja sih ke gereja, ya kan? Aktif pelayanan sih aktif pelayanan, ya kan, di gereja dan sebagainya. Tetapi saudara lihat, tidak menghasilkan buah di hadapan Tuhan. Nol, nihil. Nah lihat saudara, itu artinya jadi sikap hidup yang tidak menghasilkan buah, tidak berbuah. Artinya apa? Mungkin kita ke orang Kristen, ya betul, kita ke gereja betul, aktif pelayanan di gereja betul. Tapi buah kehidupannya tidak ada sama sekali. Padahal yang Tuhan minta dari kita adalah buah. Jadi saudara dan saya, saudara tahu Tuhan minta kita menghasilkan buah loh. Tuhan minta, yang Tuhan minta, ya kan, yang Dia tuntut supaya kita menghasilkan adalah apa? Buah, karena Yesus itu ingin menikmati buah itu loh. Nah, coba saudara buka dulu dalam Injil Matius 21. Sikap hidup yang tidak menghasilkan buah atau tidak berbuah. Mungkin kita rajin ke gereja semuanya, tapi buahnya nggak ada gitu loh. Padahal yang Tuhan tuntut, ya kan, untuk dapat Dia menikmati hidup kita itu adalah buah kehidupan yang kita miliki. Sudah buka dalam Matius 21. Nanti saya beri kesempatan bertanya ya, kayak kemarin ya, tulis ya. Sudah, perhatikan ayat 18 sampai ayat 19 dari Matius 21. Judul temanya itu Yesus mengutuk pohon ara. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak apa? Ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Saudara lihat, kenapa Yesus mengutuk pohon ara ini? Karena waktu Yesus sedang merasa lapar, dia melihat pohon ara dengan harapan dari buah pohon ara itu bisa mengenyangkan apa? Rasa laparnya. Tapi ternyata waktu dia sampai di daerah di situ, di mana lihat pohon ara itu, padahal hasil yang dia lihat tidak ada satupun buah yang keluar dari pohon ara. Saking jengkelnya, ini saya pakai bahasa gampangnya, saking jengkelnya, keselnya Tuhan, akhirnya dia apa? Mengutuk pohon ara, mulai hari ini engkau tidak akan berbuah lagi. Nah, saya mau katakan gini saudara, hidup kita kalau tidak diberbuah lama-lama Tuhan tuh bisa seperti itu. Saya selalu katakan, kan Tuhan itu tuh maha kasih betul, tapi Dia bukan Tuhan yang bisa dipermainkan gitu loh. Dia mengasihi kita betul, tapi Dia juga bukan Tuhan yang terus bisa dipermainkan. Kita hidup dalam Dia, tapi kita kayak mempermainkan karena buah itu tidak keluar. Ini bisa terjadi saudara ya. Nah, coba saudara bandingkan lagi dengan apa yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Filipi. Buka dalam Filipi pasal yang pertama. Filipi pasal yang pertama. Saudara lihat di ayat 21 sampai dengan ayat 22. Filipi pasal yang pertama 21 sampai 22. Situ dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini,
Itu berarti bagiku, apa kata Rasul Paulus? Bekerja, memberi buah. Jadi mana yang aku harus pilih, aku tidak tahu, ya kan. Saudara boleh baca dan seterusnya, lihat. Paulus itu sampai dia dalam satu titik perjalanan hidupnya, dia bilang gini, tetapi jika aku harus hidup di dunia itu berarti hidupku harus menghasilkan apa? Menghasilkan buah, bekerja, memberi apa? Memberi buah. Jadi saudara lihat di sini, ternyata yang penentang-penentang iman di akhir zaman ini sikap hidup yang tidak menghasilkan buah. Ini yang saya sering kali beri nama nih Kristen hura-hura loh. Kristen apa sih namanya? Kalau kita main band kita bawa penggemar tuh, kayak fans atau apa ya, supporter, tim sorak-sorai. Oh senang, oh haleluya, padahal buahnya nggak ada gitu loh. Kita bangga cuma sekelas itu. Nah ini hanya untuk penggembira, itu penggembira. Saya ada teman saya main band, pemain perkusi, dia kalau main tuh selalu bawa penggembiranya, ya kan. Kalau apalagi lagi solo kan, itu padahal tuh penggembira yang dia bawa, ya kan. Nah hati-hati saudara, hidup kekristenan apalagi di akhir zaman. Kita lihat kebangunan pelayanan pekerjaan Tuhan terjadi luar biasa. Kita senang, tapi saya percaya tidak semua juga itu menghasilkan buah. Banyak hanya penggembira aja kan. Rasanya sekarang kalau nggak ke gereja, nggak ke pelayanan, rasanya ketinggalan, benar nggak? Aduh, gue ketinggalan, yang lain sudah pelayanan. Sampai sekarang pengusaha pun paling jadi pendeta. Loh, sekarang banyak pengusaha jadi pendeta, tapi yang anehnya pendeta pengen jadi pengusaha. Ya kan? Udah lihat kalau kita hati-hati akhirnya apa? Kita tidak menghasilkan buah, padahal tuntutan Tuhan Yesus adalah apa? Buah. Makanya Paulus bilang tadi kan, aku bekerja memberi apa? Buah. Kita tahu siapa Rasul Paulus, latar belakangnya. Tapi akhirnya dia bilang hidupku bukan aku lagi, ya kan? Hidupku bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Sehingga kalau aku harus hidup, aku hidup berarti harus memberi apa? Memberi buah. Nah jadi hari ini saudara, sikap hidup yang penentang iman di akhir zaman, sikap hidup yang tidak menghasilkan apa? Buah. Percaya itu bosan saudara. Hidup Kristen seperti itu akan bosan, sampai satu titik kita akan bosan. Ya kan? Nah sekarang ada berapa buah yang Tuhan minta? Ayo buat kita harus menyadari hal ini loh. Kita menghasilkan buah yang Tuhan minta. Nah di dalam Alkitab kita akan menjumpai ada yang namanya ada 3 buah kehidupan. Ada 3 buah kehidupan yang kita harus hasilkan. Yang pertama buah pertobatan. Buah pertobatan itu merupakan bukti dari pertobatan kita. Saya bilang saya sudah bertobat tapi hidup saya seperti masa lalu. Bertobat nggak? Tanda tanya. Jadi harus ada. Memang pertobatan kita tuh tidak hari ini bertobat langsung kita kelihatannya grafiknya naik, enggak. Tapi prinsipnya tetap naik. Naiknya saya pernah gambarkan kan, naiknya tuh kadang-kadang bisa kayak gelombang-gelombang. Sampai nanti lurus, sekali gelombang. Ini namanya pertumbuhan. Jadi grafiknya tetap naik meskipun sempat ada jatuhnya juga. Tapi prinsipnya apa? Mengalami kenaikan ya. Jadi buah pertobatan itu satu proses panjang ya. Jadi yang pertama kita harus menghasilkan yang namanya apa? Buah pertobatan. Itu sebagai bukti bertobatnya kita. Ada orang kalau sudah marah-marah, wih kalau gua belum bertobat, habis ya orang itu. Di gereja pernah dengar gitu enggak? Wih kalau gua ini untung gua ada bertobat, kalau gua berarti dia anggap bertobat tuh hal yang murahan dan itu hanya kecelakaan gitu loh. Lu bersyukur kalau Tuhan beri kesempatan bertobat, amin. Ya kan, ada bang pernah dengar nggak gitu? Apalagi kalau lagi rapat-rapat gitu kan, ngotot-ngotot, pukul meja kalau gua nggak bertobat gua. Jadi dia anggap pertobatan kecelakaan, padahal Tuhan anugerah. Amin. Jadi bertobat harus menghasilkan buah. Yang kedua apa? Buah roh. Nah buah roh ini dikerjakan oleh apa? Oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita.
Jadi kita menghasilkan buah roh itu, saya sudah pernah jelaskan, itu bukan buah-buah. Karena saya sering dengar orang gereja menyebut buah-buah, gak ada itu. Itu tunggal bukan jamak. Artinya apa? Dalam Galatia 5 saudara kalau baca itu kan, pasal ayat 21, ayat 25, 22 sampai 23 itu tunggal. Jadi buah roh itu mengerjakan sesuatu roh dalam kehidupan kita untuk menghasilkan buah itu. Nah, jadi buahnya itu tunggal menghasilkan 9 sifat yang keluar. Di antaranya kasih, damai sejahtera, sukacita, penguasaan diri, kelemah lembutan dan sebagainya kan. Nah, itu dikerjakan oleh apa? Siapa? Roh Kudus yang bekerja dalam roh kita. Kalau enggak kita enggak bisa, kita enggak punya kemampuan untuk itu. Makanya nanti hari raya Pentakosta saudara lihat kan Roh Kudus dicurahkan supaya kita gereja Tuhan memiliki kemampuan untuk menghasilkan buah itu. Ya. Jadi kita yang pertama keluar harus buah yang harus keluar, buah pertobatan. Yang kedua, buah roh yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Yang ketiga, buah pelayanan yang merupakan hasil dari hidup yang sudah menjadi berkat. Udah menjadi berkatnya digaram. Jadi saudara tahu, kita tidak bisa paksa orang. Biar aja nanti orang itu merasakan diberkati lewat hidupan kita. Itu aja saudara, kita hidup kan pasti kita, waktu benar-benar kita hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan menghasilkan buah, nanti dampaknya orang akan merasakan itu. Kok beda banget orang ini dengan yang sebelah. Yang sebelah tuh ke gereja pelayanan, tapi mulutnya tuh gak enak banget gitu. Nah kan orang merasakan seperti itu kan, tidak sesuai. Nah, jadi kita harus menghasilkan buah dari pelayanan. Buah pelayanan atau merupakan hasil dari hidup yang sudah menjadi berkat. Akhirnya orang diberkati lewat hidupan kita. Ya, itu 3 buah. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana supaya bisa menghasilkan buah? Ini kan jadi satu pertanyaan juga kan. Bagaimana supaya bisa menghasilkan buah? Nah ini memang suatu proses panjang ya. Ini satu proses panjang. Yang pertama supaya bisa menghasilkan buah itu harus tertanam sungguh di dalam Tuhan. Kita tidak bisa menghasilkan buah apakah itu buat pertobatan, buah roh maupun buah pelayanan kalau kita tidak tertanam sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Coba saudara buka di dalam Mazmur 92. Mazmur pasal 92 ayat 14 sampai 15. Baby boleh baca, bantu Beb. Mazmur 92 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Mazmur 92 ayat 14 sampai 15. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Ya. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Ya. Ini kata pemazmur ya kan. Lihat, orang yang ditanam di sini dikatakan ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Jadi saudara lihat bagaimana supaya bisa menghasilkan buah, tidak ada cara lain selain tertanam sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Yohanes 15 ayat 4 sampai dengan ke-5, tolong lagi Yohanes 4. Yohanes 15 maksud saya, Yohanes pasal 15 ayat 4 sampai dengan ayat 5 di situ berkata demikian. Yohanes 15 ayat 4 sampai ke ayat ke-5. Tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Ya, tinggallah apa? Di dalam aku dan aku dalam kamu. Ini kata siapa? Kata Tuhan Yesus. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Jadi saudara lihat yang pertama bagaimana supaya bisa menghasilkan buah. Ini satu proses panjang betul. Tapi yang pertama tertanam sungguh di dalam Tuhan. Artinya kita mau tertanam sungguh-sungguh, haus sungguh-sungguh pada Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Setelah tertanam berakar di dalam Dia. Harus apa? Mau berakar di dalam
dia. Kata berakar ini dipakai kata radix. Dari kata radix kita kenal radikal. Jadi kalau sudah lihat orang-orang radikal itu sebenarnya kita perlu nggak radikal? Harus dong. Karena sekarang ini konotasi radikal itu udah menjadi negatif kan? Karena apa? Orang terlalu radikal tapi sampai menghasilkan sesuatu yang negatif gitu loh. Jadi kesan orang konotasinya radikal itu menjadi negatif gitu loh. Wih radikal banget. Padahal kalau kita radikal tuh harus, karena itu asal kata radix itulah dari asal kata daripada apa? Berakar. Radix tuh. Ya kan, itu artinya berakar di dalam dia. Nah coba buka dulu dalam Kolose pasal kedua 6 sampai 7. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Beb, tolong Beb. Ya. Kolose 2, 6 sampai 7. Ya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan Ya. kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Tetap dalam dia, terus? Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saya ulang ayat 7. Hendaklah kamu berakar di apa? Di dalam dia. Jadi saudara lihat bagaimana supaya bisa menghasilkan buah. Pertama tertanam di dalam Tuhan, yang kedua berakar di dalam dia, di dalam Tuhan itu. Kita harus berakar saudara ya. Harus berakar. Ini memang satu proses yang mau katakan ya. Harus berakar. Harus berakar di dalam dia. Nah, lalu di ayat 8 sampai dan ayat yang ke-9 saya bacakan di situ. Masih tetap dalam Kolose 2 ayat 8 sampai dengan ayat 9 saya baca. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tapi tidak menurut apa? Kristus. Sebab di dalam dia berdiam secara jasmania seluruh apa? Kepenuhan kealahan ya. Maka di sini Paulus bilang hati-hati. Saudara lihat, banyak ajaran-ajaran filsafat dunia kelihatannya rohani, tapi itu sedang menyesatkan kita. Akhirnya kita tidak bisa berakar di dalam dia. Pelayanan-pelayanan sekarang hati-hati saudara. Karena kita ini kalau nggak mengerti, nggak punya filter kebenaran, akhirnya kita hanya ikut-ikutan. Sampai akhirnya apa? Cenderung dalam satu sisi saja. Loh, saudara tanpa sadar kan, saya mau tanya, firman Tuhan itu sifatnya menyeluruh enggak? Holistik enggak? Semua berkati Tuhan ya, tapi juga menderita ya. Baca dong Alkitab, Yesus bilang kau mau ikut aku sangkal diri pikul salib. Nah seringkali kita lihat kalau enggak sadar kita ditarik hanya masalah apa? Hal-hal yang bersifat lahiriah, berkat, akhirnya apa? Kita begitu menghadapi sedikit tantangan, kita rasa Tuhan tuh jahat bagi kita. Karena apa? Kita tahu cuma sepotong, padahal kita harus mengalami semua. Dalam Tuhan ya ada berkat, tapi dalam Tuhan juga ada tantangan. Tuhan izinkan masalah. Saudara boleh baca tokoh-tokoh Alkitab, semua yang dipakai Tuhan luar biasa, tidak ada yang hidupnya selalu enak. Saudara boleh lihat, siapa contohnya? Kita hanya lihat Yusuf jadi raja, pernah tahu nggak lewat proses perjalanan hidup 13 tahun? Itu mungkin kalau kita lihat hari itu mungkin dia bisa rasanya gimana gitu loh. Tapi akhir dari semuanya Tuhan berkati dia menjadi seorang raja. Tapi dengan tujuan juga tetap kan, bukan untuk kebanggaan diri, untuk memelihara bangsa Israel. Kalau saudara baca konteks perjalanan kehidupan Yusuf. Rasul Paulus juga sama seperti itu ya. Jadi saudara lihat bagaimana supaya bisa menghasilkan buah, tertanam sungguh dalam dia. Yang kedua apa? Berakar di dalam dia. Yang ketiga, bertumbuh. Jadi tertanam, berakar, lalu bertumbuh. Masih tetap dalam Kolose 2 ayat 7 bagian C-nya. Hendaklah kamu berakar dalam dia dan dibangun di atas dia. Hendaklah kamu apa? Bertumbuh teguh di dalam iman, ya kan? Jadi saudara lihat di sini pertama tertanam, yang kedua berakar, yang ketiga apa? Bertumbuh. Baru setelah kita tertanam, berakar, bertumbuh,
baru kita bisa menghasilkan buah. Ya kan? Baru terakhir menghasilkan buah. Jadi buah itu merupakan hasil. Ya kan? Karena apa? Tertanam dengan baik, berakar dengan kuat, akhirnya bertumbuh dengan sehat dan menghasilkan apa? Buah. Coba saudara lihat tanaman itu. Mulai kan kita tanam. Setelah ditanam dengan baik, dia mulai berakar. Buktinya baru dia sudah bertumbuh. Nah setelah dia berakar juga dengan kuat, dia akan apa? Mengalami pertumbuhan hidup. Dan hasil terakhir menghasilkan apa? Buah. Ya, ini jadi suatu prosesnya. Jadi kita harus mau pertama bagaimana supaya bisa menghasilkan buah, ya tertanam sungguh dalam Tuhan. Makanya kenapa kita harus datang ke gereja, kita dengar firman, itu kan sebenarnya membuat kita, melatih kita supaya kita mendapat pengenalan kebenaran. Akhirnya kita bisa hidup dalam apa? Mengalami apa? Pertumbuhan yang sungguh luar biasa dalam Tuhan. Dan buah tuh hasil, jangan kejar buah. Buah tuh hasil. Kalau kita hanya paksa-paksa untuk supaya orang lihat nih gue hebat nih, kita bisa jadi munafik. Berpura-pura. Buah tuh hasil, gak usah pusing, nanti orang akan lihat kok buahnya. Ya kan? Jadi buah tuh merupakan hasil dari suatu tanaman yang tertanam dengan baik, ya kan? Tertanam, berakar, lalu dia mulai mengalami pertumbuhan dan akhirnya menghasilkan apa? Buah. Ya. Nah, coba saya beri contoh saudara dalam Lukas 8. Lukas 8, nanti saudara boleh baca aja di rumah dah. Lukas pasal 8, ayat keberapa tuh? 4 sampai ke 15. Lukas 8, 4 sampai 15. Ayat ke-4 sampai dengan 15. Nah, saudara boleh baca di situ, saya hanya ceritakan. Jadi seorang penabur waktu itu menabur benih. Ternyata benih itu yang pertama benih itu jatuh di atas pinggir jalan. Berarti jalan itu nggak ada tanahnya. Sama sekali nggak ada hasilnya. Tidak sama kali bertumbuh sedikit pun enggak. Tiba-tiba datang burung mengambil. Nah, burung ini menggambarkan iblis yang mencuri. Nah, itu satu gambaran orang datang ke gereja hanya seremonial, keagamaan, hati tidak terbuka untuk firman. Ya udah, dengar firman enggak ngerti apa-apa. Iblis mencuri itu. Terus saudara boleh baca semua. Nah, yang kedua, di sini digambarkan, saya cerita karena waktu kita. Yang kedua itu jatuh di tanah yang berbatu. Berarti tanahnya ada enggak? Tetapi batunya juga banyak. Akhirnya apa? Dia tertanam hidup sebentar aja. Begitu matahari mulai tumbuh, muncul, dia mati kering. Kenapa? Tidak bisa berakar. Ini satu gambaran kehidupan kita. Tidak berakar akhirnya seperti itu. Hanya itu saya bilang tadi itu. Penggembira rohani. Haleluya, wow, shalom, apa kabar? Tapi lihat sudah hilang atau ya gitu-gitu aja hidupnya. Itu ya kan. Ya. Jadi itu bertumbuh sebentar tapi mati karena tidak berakar. Yang ketiga, itu dijatuh di tanah, bertumbuh. Tapi bersama dia bertumbuh ada semak-semak juga hidup bertumbuh bersama. Akhirnya semak itu menghimpit dia, akhirnya mati. Nah, ini satu gambaran sikap hati kita, hidup kita hidup bersama Tuhan tapi masih dikuasai. Jadi yang ketiga, dia jatuh di apa? Tanah-tanah yang bersemak. Hidup sama-sama tapi bersama dia bertumbuh, semak juga hidup bersama, akhirnya menghimpit. Nah, ini Tuhan Yesus menggambarkan itu orang yang hidup dalam Tuhan tapi kekhawatiran menghimpit dia terus, akhirnya mati juga. Jadi jangan main-main dengan kekhawatiran. Maka Yesus dalam Matius pasal 6 jangan khawatir, sudah lihat judulnya itu kan. Karena apa? Orang yang kekhawatiran tidak ada gunanya. Menghambat pertumbuhan rohaninya karena dia akhirnya tidak bisa bergantung dan percaya penuh pada Tuhan. Ya kan? Nah, itu gambarannya. Baru yang terakhir di tanah yang gembur, yang subur, begitu ditabur benih itu akhirnya apa? Bertumbuh secara luar biasa. Bertumbuh secara luar biasa dan akhirnya menghasilkan buah. Itu menggambarkan kehidupan kita nih loh. Kita boleh ada di gereja yang sama, tapi masing-masing hatinya tuh
bisa tuh hanya seperti pinggir jalan, bisa hatinya tanah berbatu, bisa hatinya tanah bersemak, tapi bisa hatinya tanah yang gembur. Tentu harapan kita semua memiliki tanah yang gembur, amin. Supaya pertumbuhan kita alami, akhirnya buah keluar dari kehidupan kita. Dan akhirnya nama Yesus dipermuliakan, amin. Nah ini saudara lihat, jadi Tuhan tuntut apa? Buah. Nah penentang iman di akhir zaman itu, di mana sikap hidup yang tidak menghasilkan buah. Malam ini kita mau menghasilkan buah, amin. Karena itu yang Tuhan tuntut. Jadi ini bukan malah suka tidak suka, ini satu keharusan. Satu keharusan. Nah yang ke-22, kita bahas 2 poin aja nih ya. Yang ke-22, ciri-ciri penentang-penentang iman di akhir zaman apa? Yang ke-22, sikap hidup yang melupakan Tuhan sesuai perjalanan waktu. Jadi sikap hidup yang akhirnya dia melupakan Tuhan sesuai dalam perjalanan waktu. Artinya apa? Artinya pada masa lalu kita, mungkin kita bisa sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tapi sesuai dengan perjalanan waktu, mungkin kita sudah berhasil, mungkin kita sudah sukses, mungkin kita sudah diberkati Tuhan, lalu kita meninggalkan Tuhan. Atau sebaliknya, kita meninggalkan Tuhan karena tadinya kita diberkati, kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, sekarang kita ada masalah, tantangan, lalu kita kecewa, lalu meninggalkan Tuhan. Jadi saudara tahu, sesuatu yang berkat yang kita terima, kalau kita tidak hati-hati, itu bisa membuat dampak kita meninggalkan Tuhan. Kita tidak sungguh-sungguh, atau sebaliknya, masalah-masalah, tekanan, akhirnya kita kecewa, kita frustrasi, dan kita juga bisa tinggalkan Tuhan. Nah ini yang saya sebut dengan sikap hidup yang melupakan Tuhan sesuai dalam perjalanan waktu. Jadi mau lihat kita sungguh-sungguh dalam Tuhan bukan hanya diukur hari ini. Lihat besok, lihat ke depan, lihat sekian tahun ke depan. Ada orang kalau lagi susah, gereja 2 malam nih jam 7, jam 6 sudah dibawa dia. Ikut ibadah, sekolah minggu udah ikut. Ya pokok ada ibadah, karena lagi susah. Begitu sudah diberkati, hilang. Kok tahu? Saya pengalaman soalnya dalam melayani Tuhan sekian puluh tahun. Saya dulu kan di Jawa Tengah. Kerjaan saya tuh selalu ada hari, setiap minggu hari Selasa itu jam besuk saya. Kan gereja-gereja dulu begitu kan. Saya besuk dari rumah ke rumah, naik sepeda motor itu. Bayangkan seorang pemusik sekarang jadi tukang besuk-besuk masuk keluar rumah. Saya itu kerja saya setiap hari Selasa itu bagian saya harus besuk jemaat. Jadi yang gak muncul minggu, itu besuk. Tanya, ada yang hanya, ada waktu itu, jadi ada seorang bapak waktu dia masih punya sepeda, naik sepeda biasa pengen punya motor. Berdoa, sungguh-sungguh berdoa, pokok aktif luar biasa, doa malam, doa apa datang, persekutuan apa, pendalaman Alkitab tiap hari Selasa tuh datang ya. Akhirnya diberkati. Tidak punya sepeda motor pada konteks zaman itu kan sepeda motor kan termasuk suatu barang yang cukup mewah lah ya kan. Begitu selesai dapat sepeda motor udah gak pernah lagi nongol di gereja. Nah ini saudara lihat, ini fakta kehidupan. Kita begitu belum diberkati, kita serius dengan Tuhan diberkati, kita tinggalkan Tuhan. Atau sebaliknya, lagi diberkati kita sungguh dalam Tuhan, begitu ada masalah tantangan kita kecewa, kita tinggalkan Tuhan. Padahal tadi saya bilang kan, kita hidup dalam kairos, kronos. Tuhan kairos, dia tahu waktunya, dia kan lebih tahu hati kita. Sebelum Tuhan memberkati kan dia tahu kapasitas hati kita, dia harus siapkan dulu gitu loh. Wah ini kalau gue langsung berkati sekarang nih gila, nih pasti hilang. Maka tapi dia tahu sudah saatnya tiba, dia beri. Ya kayak orang tua lah kepada anak. Nggak mungkin dia anak ber-12 tahun dibeliin mobil, nggak mungkin lah meskipun orang tuanya sanggup. Nggak mungkin karena dia tahu anak itu belum bisa memiliki kemampuan untuk menerima berkat itu. Bisa nggak karu-karuan, pasti sudah pelanggaran lalu lintas, sudah pasti nggak punya SIM. Nah Tuhan sebenarnya begitu juga memperlakukan kehidupan kita ya kan. Maka dari itu sikap hidup, jangan memiliki sikap hidup yang melupakan Tuhan ya kan. Seringkali saudara penentang-penentang iman di akhir zaman sikap hidup yang melupakan Tuhan sesuai perjalanan waktu.
Bisa lagi diberkati dia lupa Tuhan, bisa karena lagi susah dia lupakan Tuhan. Nah tentu buat kita apapun yang terjadi tetap Tuhan segalanya. Amin. Nah saya senang dengan berbicara tentang seorang tokoh dalam Alkitab. Karena ini salah satu tokoh yang saya tidak bosan-bosan menyebut, namanya Raja Daud. Kalau mau lihat ini Raja Daud ini luar biasa, penulis Mazmur terbesar adalah Raja Daud. Nah coba saudara buka di dalam Mazmur 63. Saudara perhatikan di Mazmur ayat pasal 63 ayat yang kedua. Ini diungkapkan oleh seorang raja bernama Raja Daud. Perhatikan ayat 2. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Lihat, saudara lihat sini, Daud menyampaikan hal ini ketika dia sedang ada di dalam satu padang gurun yang nama padang gurun Yehuda. Dia menyampaikan hal ini, dia bilang, dia berteriak seakan dia mengatakan, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Nah saudara bayangkan, Daud kan bisa ungkapkan ini dalam kerajaannya, di dalam istana. Betul nggak? Dia seorang raja, tapi dia khusus pergi keluar kemana? Ke padang gurun tandus itu, untuk menyampaikan ini kepada Allah. Untuk apa? Pengertiannya apa dia lakukan ini? Kenapa dia lakukan ini? Dia ingin mengingat perjalanan hidupnya dia sejak menjadi gembala kambing domba sampai akhirnya Tuhan menjadi raja. Allah tetap segala-galanya. Makanya Allah berkata, aku berkenan kepada dia. Lagi dalam istana kan, kalau hanya ungkapkan bersyukur ini kan dalam istana bisa, dia khusus keluar pergi kemana? Ke padang gurun Yehuda. Lalu di situ dia menyampaikan Mazmur ini. Dia bilang begini, Engkau Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus di tanah berair. Lihat, dia menyadari bahwa hidupnya itu karena anugerah. Jadi dia artinya apa? Dalam kondisi seperti sebagai seorang raja pun, dia tetap menjadikan Tuhan segala-gala dalam hidupannya. Artinya apa? Tidak lagi dibatasi kondisi situasi. Lagi menghadapi tantangan, lagi menjadi seorang gembala kak, sampai menjadi seorang raja, tetap Yesus segala-galanya. Makanya ingat waktu dia jatuh, ambil Batseba menjadi istri daripada panglima perang, tentara perang yang bernama Uria. Saudara lihat, dia bertobat enggak waktu ditegur? Permintaannya cuma satu, jangan rohmu undur. Artinya apa? Dia berkata, Tuhan itu menjadi segala-galanya bagiku. Dengan kata lain dia bilang, silakan kalau mau ambil istana, silakan mau ambil harta kekayaan, silakan mau ambil jabatan, tapi jangan rohmu undur Tuhan. Artinya apa? Daud menjadikan segala-galanya dalam hidupnya hanya Allah satu-satunya. Amin. Nah saudara lihat, penentang-penentang iman di akhir zaman, sikap hidupnya melupakan Tuhan sesuai dengan apa? Perjalanan waktu saudara. Makanya saya bilang kalau hari ini kita ada di apa? Ada dalam Tuhan, besok kita tetap dalam Tuhan, lusa kita tetap ada dalam, dan selama-lamanya tetap dalam Tuhan. Makanya kenapa Daud mengungkapkannya ini di padang gurun? Karena dia ingin mengingat Tuhan itu terus selalu sepanjang perjalanan hidupnya, apapun situasinya dia tetap menyadari situasi kering kah, situasi diberkati kah, tetap Tuhan segala-galanya. Nah itu sebabnya hari ini saudara kita lihat poin yang ke-22 ini, ya kan, penentang-penentang iman di akhir zaman ciri-cirinya apa? Yaitu sikap hidup yang melupakan Tuhan sesuai perjalanan waktu. Berapa banyak kita lihat orang tinggalkan Tuhan hanya karena berkat. Atau juga tinggalkan Tuhan hanya karena apa? Masalah dan tantangan. Saudara lihat, dia menyadari dalam 1 Samuel, dia menyadari waktu dia mengembalakan kambing domba ada masalah tantangan. Dia tahu itu Tuhan menyertai, maka dia bisa mengalahkan semuanya. Sampai pada akhirnya menjadi raja, dia juga tahu Tuhan yang mengangkat. Nah itu sebabnya hari ini saudara, kita harus memiliki komitmen hidup dalam Tuhan.
dalam segala situasi, senang maupun susah. Sekali Yesus, tetap Yesus, segala-lamanya Yesus. Ada satu lagu buat kaulah segalanya di dalam hidupku. Amin. Dia segala-galanya. Nah, saya percaya kalau ini kita menyadari hal ini, kita akan hidup terus bertumbuh dalam Tuhan. Amin. Jadi saya sampaikan hari ini ciri-ciri penentang iman di akhir zaman. Poin 21, sikap hidup yang tidak menghasilkan buah. Berarti hari ini kita harus menghasilkan buah. Amin. Supaya bisa berbuah buah itu hasil. Jangan kejar hasil. Kita tuh paling senang kejar hasil. Padahal itu dimulai dari ditanam, berakar, bertumbuh, baru menghasilkan buah. Nah, orang tuh paling senang kejar buah hasil. Halal haram hajar, perlu hasil ya kan. Ini kan realita loh. Padahal itu semua proses, kalau sudah sampai waktunya Tuhan semuanya ini akan menghasilkan buah. Amin. Memang itu proses saudara ya. Jadi sikap hidup yang tidak menghasilkan buah, ya kita mau menghasilkan buah. Yang ke-22, sikap hidup yang melupakan Tuhan sesuai dalam perjalanan waktu. Makanya pastikan kalau hari ini kita dalam Tuhan, besok dalam Tuhan, lusa dalam Tuhan. Ini namanya hidup, ya kan? Nah itu sebabnya hari ini kita harus tetap hidup apapun keadaannya. Yesus tetap segala-galanya, amin. Ya, saya kira itu aja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya.